Malam itu, Laut Flores tampak tenang. Dengan gelombang kecil memantulkan cahaya bintang, kapal Tampomas II, yang berlayar dari Jakarta menuju Sulawesi, dipenuhi oleh ratusan penumpang. Sebagian besar adalah keluarga yang ingin merayakan liburan bersama. Mereka tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan berubah menjadi mimpi buruk yang akan dikenang selamanya dalam sejarah maritim Indonesia. Sekitar pukul 20, suara ledakan tiba-tiba mengguncang kapal. Api mulai menjalar dari ruang mesin ke bagian lain kapal. Para penumpang panik, berlari ke dek atas untuk menyelamatkan diri. Suara tangisan anak-anak dan teriakan orang dewasa memecah kesunyian malam. Kapten kapal, Abdul Rifai, segera memerintahkan kru untuk mengendalikan situasi. Tetapi api terlalu cepat menyebar. Dalam kekacauan itu, seorang pria bernama Herman Nugroho, seorang teknisi mesin yang menjadi salah satu penumpang, mengambil inisiatif untuk membantu. Ia menyadari bahwa penyelamatan bergantung pada kerjasama semua orang. Bersama beberapa kru, Herman mencoba mengarahkan penumpang menuju Sekoci. Meskipun jumlah Sekoci sangat terbatas dibandingkan jumlah penumpang. Herman bekerja tanpa henti, wajahnya penuh peluh, meski udara di sekitarnya makin sulit untuk dihirup. Ia menggenggam tangan seorang anak kecil yang terpisah dari orang tuanya, berusaha mengantarnya ke tempat aman. Sementara itu, kobaran api kian membesar, menghanguskan badan kapal dan menimbulkan asap tebal yang menyelimuti udara. Di tengah kepanikan, Kapten Rifai berusaha mengirimkan sinyal darurat melalui radio kapal. Namun, sinyal tersebut sempat terputus karena sistem komunikasi terganggu. Sementara itu, para penumpang yang tak sempat mendapatkan Sekoci mulai melompat ke laut, berharap bisa bertahan di atas air. Herman kembali ke dek utama, mencari lebih banyak orang yang bisa diselamatkan. Di sana, ia menemukan seorang ibu yang terluka parah bersama dua anaknya. Dengan kekuatan yang tersisa, ia membantu mereka mencapai tepian kapal. Ia tahu waktu mereka tidak banyak, api sudah hampir mencapai dek tempat mereka berada. Setelah beberapa jam, kapal penyelamat akhirnya tiba di lokasi. Tim SAR yang dipimpin oleh Komandan Alwi Zainuddin langsung mengarahkan operasi penyelamatan. Namun, situasi di lokasi sangat sulit. Gelombang laut mulai meninggi, dan asap hitam menghalangi pandangan. Herman dan beberapa kru yang tersisa membantu para penumpang untuk naik ke kapal penyelamat. Namun, jumlah penumpang yang selamat jauh lebih sedikit dibandingkan yang hilang atau terbakar. Jeritan mereka yang berada di laut menggema di malam itu, membuat tim SAR semakin putus asa. Kapten Rifai, meski terluka, tetap berada di kapal hingga detik terakhir. Ia menolak meninggalkan kapalnya sebelum memastikan semua penumpang dievakuasi. Namun, ia akhirnya harus menyerah ketika api melahap ruang kendali. Dengan berat hati, ia melompat ke laut dan berenang menuju kapal penyelamat. Ketika matahari terbit, sisa-sisa kapal Tampomas II yang terbakar perlahan tenggelam ke dasar laut. Di sekelilingnya, puing-puing kapal dan barang-barang penumpang mengapung di atas air. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi sebagian penumpang yang selamat, tetapi lebih dari 400 nyawa melayang dalam tragedi ini. Herman, yang terluka parah akibat terkena pecahan logam, akhirnya diselamatkan oleh tim SAR. Ia dibawa ke rumah sakit bersama penumpang lainnya yang selamat. Meskipun ia selamat, bayangan tragedi itu terus menghantuinya selama bertahun-tahun. Tragedi Tampomas II menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah transportasi laut Indonesia. Pemerintah saat itu berjanji untuk meningkatkan keselamatan kapal penumpang. Tetapi luka yang ditinggalkan tragedi ini tidak akan pernah benar-benar sembuh di hati para keluarga korban. Herman dibawa ke rumah sakit di Makassar bersama korban selamat lainnya. Di ranjang rumah sakit, ia berulang kali memutar kembali kejadian malam itu di pikirannya.
Wajah-wajah penuh ketakutan dan jeritan meminta tolong terus menghantui setiap tidurnya. Namun, di balik semua itu, ia merasa bersyukur bisa menyelamatkan beberapa nyawa, termasuk anak kecil yang ia temukan di tengah kekacauan. Seorang perawat bernama Ibu Kartini menjadi teman berbicara Herman selama masa pemulihan. Ibu Kartini sering mendengar cerita Herman tentang bagaimana ia memimpin beberapa penumpang menuju Sekoci dengan berbekal keberanian semata. Ia merasa kagum, tetapi juga sedih mendengar bagaimana Herman terus menyalahkan dirinya karena tidak bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Suatu hari, Herman didatangi oleh seorang wanita tua. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai ibu dari anak kecil yang ia selamatkan. Dengan air mata yang mengalir, ia memeluk Herman erat sambil mengucapkan terima kasih. Momen itu membuat hati Herman sedikit lega, tetapi rasa kehilangan tetap membayangi dirinya. Tragedi Tampomas II menggemparkan Indonesia. Berita tentang ratusan korban jiwa menjadi sorotan media nasional maupun internasional. Pemerintah saat itu langsung melakukan investigasi mendalam untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kebakaran disebabkan oleh kelalaian dalam perawatan mesin kapal. Presiden Soeharto mengunjungi keluarga korban untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung. Dalam pidatonya, ia berjanji bahwa reformasi dalam sektor transportasi laut akan segera dilakukan. Sayangnya, banyak pihak skeptis terhadap janji itu, mengingat insiden serupa sudah beberapa kali terjadi sebelumnya. Keluarga korban membentuk sebuah organisasi untuk menuntut keadilan dan transparansi. Mereka mendesak pemerintah tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memastikan keselamatan di kapal-kapal lain. Suara mereka bergema di berbagai pelosok negeri, menjadi pengingat bahwa nyawa manusia lebih berharga daripada sekadar efisiensi transportasi. Setelah beberapa bulan menjalani perawatan, Herman akhirnya pulang ke kampung halamannya di Surabaya. Namun, kehidupannya tidak lagi sama. Ia merasa sulit berbaur dengan masyarakat, terutama karena banyak orang terus-menerus menanyakan tragedi yang dialaminya. Di desa, Herman mulai menulis buku tentang pengalamannya di Tampomas II. Ia berharap kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi banyak orang, terutama tentang pentingnya kerjasama dan kepemimpinan dalam situasi darurat. Buku itu ia beri judul, Malam Terakhir di Tampomas II, yang kemudian diterbitkan beberapa tahun setelah tragedi. Buku tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Banyak orang yang membaca dan terinspirasi oleh kisahnya. Herman juga diundang dalam berbagai seminar keselamatan pelayaran untuk berbagi pengalaman dan mendorong perubahan di industri transportasi laut. Tragedi Tampomas II meninggalkan warisan penting bagi Indonesia. Selain menjadi pengingat tentang bahaya kelalaian, tragedi ini juga menginspirasi berbagai reformasi keselamatan pelayaran. Pemerintah akhirnya memperketat regulasi dan meningkatkan inspeksi terhadap kapal penumpang. Di lokasi tenggelamnya Tampomas II, masyarakat lokal mendirikan sebuah tugu peringatan sederhana. Setiap tahun, keluarga korban berkumpul di sana untuk mengenang orang-orang tercinta yang hilang dalam tragedi tersebut. Herman sering menghadiri acara itu, meski rasa bersalah masih menghantui dirinya. Hingga kini, nama Tampomas II tetap menjadi simbol tragedi dan pelajaran pahit dalam sejarah maritim Indonesia. Kisah ini tidak hanya mengajarkan tentang keberanian, tetapi juga tentang pentingnya tanggung jawab manusia terhadap keselamatan bersama. Setelah menerbitkan bukunya, Herman mulai terlibat dalam kegiatan sosial di Surabaya. Ia merasa bahwa membantu orang lain adalah cara terbaik untuk melanjutkan hidup. Dalam salah satu kunjungannya ke panti asuhan, ia bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Laras, korban tragedi Tampomas II yang kehilangan kedua orang tuanya dalam insiden tersebut. Laras, yang saat itu berusia 10 tahun,
mengingat Herman sebagai pria yang membantunya melompat ke laut untuk menghindari kobaran api. Meski awalnya tidak percaya diri untuk mengasuh anak, Herman memutuskan untuk mengadopsi Laras. Baginya, ini adalah cara untuk menebus rasa bersalah atas nyawa yang tidak bisa ia selamatkan. Kehadiran Laras membawa warna baru dalam hidup Herman. Ia berusaha menjadi ayah yang baik, meskipun tidak pernah memiliki pengalaman sebelumnya. Laras pun tumbuh menjadi anak yang tangguh. Dan setiap kali ia mendengar cerita tentang malam tragis itu, ia justru semakin bangga pada ayah angkatnya. Tragedi Tampomas II akhirnya membawa perubahan besar dalam regulasi transportasi laut di Indonesia. Kementerian Perhubungan membentuk tim khusus untuk mengawasi setiap kapal yang beroperasi. Inspeksi terhadap mesin kapal menjadi lebih ketat, dan pelatihan darurat bagi awak kapal diwajibkan. Salah satu perubahan signifikan adalah pemasangan sistem pemadam kebakaran otomatis di seluruh kapal penumpang. Selain itu, jumlah sekoci juga ditingkatkan untuk memastikan setiap penumpang memiliki akses ke alat penyelamat. Protokol evakuasi darurat diperbarui agar lebih efektif dalam menangani situasi seperti kebakaran atau kerusakan mesin. Herman diundang untuk menjadi konsultan dalam penyusunan program pelatihan darurat bagi awak kapal. Ia berbagi pengalaman pribadinya, menekankan pentingnya ketenangan dan kerja sama dalam situasi krisis. Kontribusinya membantu menciptakan sistem keselamatan yang lebih baik di laut. Laras tumbuh dengan semangat yang luar biasa, terinspirasi oleh keberanian Herman. Ia bersekolah di sebuah SMA di Surabaya dan sering bercerita kepada teman-temannya tentang tragedi yang pernah ia alami. Meski sulit, Laras selalu menekankan bahwa ia tidak ingin tenggelam dalam kesedihan, melainkan mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Saat berusia 17 tahun, Laras memutuskan untuk mengikuti jejak Herman dalam membantu orang lain. Ia bergabung dengan organisasi kemanusiaan yang fokus pada korban bencana. Dalam salah satu kegiatannya, ia membantu korban banjir di Kalimantan, mengingatkannya pada rasa takut yang pernah ia alami saat tragedi Tampomas II. Herman merasa bangga melihat Laras tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Meski kehidupan mereka sederhana, Herman selalu mengajarkan Laras bahwa keberanian dan ketulusan hati lebih berharga daripada materi. Laras pun bercita-cita untuk menjadi seorang dokter, agar bisa membantu lebih banyak orang. Selain Herman, ada banyak kisah kepahlawanan yang tidak terdokumentasi dalam tragedi Tampomas II. Beberapa kru kapal yang tidak sempat menyelamatkan diri telah memberikan nyawa mereka untuk membantu para penumpang. Nama-nama mereka mungkin tidak dikenal luas, tetapi keberanian mereka tetap hidup dalam ingatan para penyintas. Salah satu kru bernama Syaiful, seorang juru masak kapal, diketahui mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan seorang ibu dan bayinya. Ia menggendong bayi tersebut hingga ke sekoci terakhir yang tersisa, sebelum akhirnya ia sendiri terjebak oleh api. Kisah ini menjadi salah satu cerita yang sering diceritakan oleh penyintas lainnya. Pemerintah memberikan penghargaan anumerta kepada para kru yang gugur dalam tugasnya. Herman, yang hadir dalam acara pemberian penghargaan, merasa bahwa penghormatan ini adalah langkah kecil untuk mengenang perjuangan mereka. Ia berharap masyarakat tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan tak dikenal ini. Di salah satu pelabuhan di Sulawesi, sebuah tugu peringatan didirikan untuk mengenang tragedi Tampomas II. Tugu tersebut berbentuk jangkar kapal yang melingkar, melambangkan kekuatan dan ketabahan para penyintas serta keluarga korban. Setiap tahun, para penyintas dan keluarga korban berkumpul di tugu ini untuk mengadakan doa bersama. Herman dan Laras selalu hadir dalam acara tersebut, membawa bunga untuk diletakkan di bawah tugu. Suasana haru selalu menyelimuti acara ini, terutama ketika nama-nama korban dibacakan.
Tugu ini menjadi simbol pengingat bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat ini untuk belajar tentang sejarah maritim Indonesia, termasuk pelajaran berharga yang bisa diambil dari tragedi ini.